Jesus holds our future. Sebelumnya, Kak Valen pengen kalian merenungkan satu hal. Hari-hari ini lagi minta sesuatu apa ya? Atau kepengin sesuatu apa yang mungkin masih belum kesampaian? Coba pikirkan sekian detik, lalu simpan dalam hati. Karena hari ini kita akan banyak merenungkan tentang bagaimana sih Bapak itu terhadap apa yang menjadi desire kita, apa yang menjadi keinginan kita. Dan jawabannya, Bapak itu dia bilang akan membalas atau mengerti semua every desire, our every desire with good things gitu ya. Bapak tuh mengerti bahwa semua kerinduan kita itu dia akan berikan dengan good things. Nah, good things ini agak tricky ya, karena yang good buat kita mungkin good yang kita anggap itu mungkin belum tentu good seperti yang Tuhan mau gitu ya. Tapi yang dia pastikan dia akan menyediakan semua, dia paham semua every desire kita, semua yang kita rindukan, dan dia akan berikan dengan good things. Yuk kita hari ini kita mau pertama-tama mau menyanyikan satu lagu ini yang akan membuat kita merenung bahwa sungguh-sungguh Bapa itu memberi lebih dari yang kita pinta dan lebih dari yang kita pikirkan. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu adalah bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Menyanyikan dari awal. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya disediakan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang
buat semua yang kita harapkan dan semua yang kita pinta. Yuk kita sama-sama renungkan. Sungguh-sungguh kita mau naikkan semua keinginan kita di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan syukur buat setiap anugerahnya yang gak pernah habis di hidup kita. Dan kita mau percaya that He will meet our every desire with good things. Bahwa Dia akan mempertemukan, Dia akan menjawab setiap yang menjadi kerinduan kita dengan hal yang baik. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Engkau Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa yang memenuhi kebutuhanku. Engkau Bapa yang mencukupiku. Engkau Bapa yang mengerti. Bapa, Engkau mengenal setiap yang menjadi kerinduan kami. Yang jauh di dalam hati kami hanya mungkin kami yang tahu. Tapi hari ini Engkau menghampiri kami satu persatu dan Engkau berkata, anakku, sahabatku, aku mengerti dan memahami setiap harapan, setiap kerinduan, setiap keinginan yang ada di hati setiap kalian di tempat ini. Dan aku akan menyediakan begitu banyak hal yang baik. Dan aku tidak segan-segan untuk mencurahkan semuanya kepadamu. Asalkan Kau datang mencari kerajaanku terlebih dahulu, dan semuanya akan kutambahkan padamu. Kami rindu mengalami kasih-Mu, kami rindu dipuaskan di dalam hadirat-Mu lebih lagi Bapa. Semua yang percaya dan siap mengalami hadirat-Nya dan kuasa-Nya di tempat ini, yuk sama-sama kita katakan amin. Yuk bangkit berdiri dong anak muda di tempat ini. Karena kita masih nggak boleh pegang-pegang kanan kiri. Just say hi ke kanan kiri, bilang hi, welcome back. Satupun karya yang seperti karyanya.
Bayangkan betapa hebat dan lebarnya kasih-Nya. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir. Kau terawal dan terakhir, mencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti senak nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang Kau terawal dan terakhir. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti senak nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang bukan kehendak, namun kehendak-Mu. Namun kehendak-Mu. Hidupku bagimu. Kau indah, Kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Sungguh kami yang terhina. Sama-sama katakan, segala puji, segala hormat. Segala puji, segala hormat, genap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang di
karena Engkau menjadi salah satu hal yang terindah yang kami pernah miliki, Bapa. Saya mau selalu ingat bahwa di tengah badai seperti apapun, bahkan di tengah situasi yang tersulit, Bapa, anugerah-Mu tuh gak pernah habis. Engkau adalah Alfa dan Omega, Engkau yang memulai dan Engkau yang akan mengakhiri. Karena kalau Engkau sudah memulai dengan begitu banyak kebaikan, dan kami tetap percaya dan mau tetap percaya bahwa Engkau juga akan mengisi dan mengakhirinya dengan more of goodness, lebih banyak lagi kebaikan, Bapak. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Meski lewat lembah kelam, Kau temani aku. Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Kau mulia, Kau hadir. Amin Tuhan. Memulihkan, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan. Amin Tuhan. Dari kasih-Mu, pernah Kau lepaskan meski lewat lembah. Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk apa? Untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Siapa yang di tempat ini merasa butuh ditenangkan, butuh dipulihkan hatinya, butuh disembuhkan hatinya? Taruh tanganmu di dada, nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita nggak perlu kakak-kakak yang mendoakan kalian. Hanya datang dengan hatimu yang
sungguh-sungguh rindu untuk berjumpa dengan Bapa, dengan kasih-Nya, dan katakan bahwa aku butuh Engkau Bapa, aku butuh Kau untuk memulihkan hatiku, untuk menyembuhkan hatiku. Taruh tangan kananmu di dada. Mari sama-sama kita mau minta kuasa-Nya mengalir. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kau, yes, Dia hadir. Kau hadir di sini. Dia mau memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Memulihkan hati, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Memulihkan hati, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Terima kasih Bapa buat hadirat-Mu yang memulihkan, buat kasih-Mu yang menyembuhkan. Kami rindu ingin terus bisa merasakan kasih-Mu, bahkan ketika saat kami keluar dari gedung gereja, bahkan ketika kami di rumah, ketika kami sekolah, ketika kami ngerjain PR, ketika kami ujian, ketika kami bersama keluarga kami sungguh rindu bisa merasakan kasih-Mu, Bapa. Kami nggak mau berhenti dan puas, tapi kami mau terus rindu dan mencari Engkau. Terima kasih buat sore ini. Kami percaya kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran-Mu. Kami siap menerima. Kami siap menerima kebenaran-Mu dan kami siap mempraktekkannya sebagai anak-anak muda yang penuh kasih, anak muda yang penuh dengan kebenaran-Mu. Kami percaya Bapak, hari ini akan pulang dengan sesuatu yang berbeda. Di dalam nama Yesus, amin. Ya, bisa duduk kembali. Oke, selamat sore semuanya. Oke, selamat sore semuanya. Ya, oke, kakak berdoa ya, walaupun kita di rumah masing-masing, kita dalam keadaan yang baik ya pada sore hari ini ya. Ya, oke. Sebelum kakak mulai, yuk kita mau sekali lagi berdoa supaya benar-benar ya, maksudnya bukan cuman ibadah yang biasa hari ini, walaupun kita di Zoom kita masing-masing ya, tetapi ada pewahyuan Tuhan, ada pewahyuan Allah yang berbicara secara khusus buat setiap kita. Amin.
Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih buat sore hari ini, Tuhan. Bukan suatu kebetulan kalau kami hari ini beribadah, Tuhan. Tetapi satu hal, Tuhan, yang kami tahu bahwa hari ini kami beroleh kebenaran yang daripada Engkau. Bukan hanya mitos yang kami dengar, bukan yang kelihatan benar, Tuhan. Karena orang-orang banyak juga yang melakukan. Tetapi hari ini, Tuhan, kami mendapatkan pewahyuan yang baru, pengertian yang baru, yang menjadi rema di dalam hidup kami, yang akan mengubahkan setiap hidup kami, baik perkataan kami, perbuatan kami, tingkah laku kami, Tuhan. Supaya kami semakin serupa dan segambar dengan Kau, supaya kerajaan-Mu, Tuhan, nyata di dalam hidup kami. Pemerintahan Allah nyata, Tuhan, di dalam hidup kami. Terima kasih, Bapa. Engkau berkati sore hari ini, setiap orang yang mendengarkan firman-Mu, Tuhan, mereka akan bertumbuh, mereka akan Tuhan melakukan, dan mereka akan jadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa akan mengucap syukur. Amin. Oke, kakak share screen dulu ya. Bentar. Oke, ya. Oke, nah pada sore hari ini kita sampailah pada bulan ini ya, pada bulan ini khususnya kita akan membahas tentang mitos-mitos yang sering terjadi di dalam kekristenan ya, yang itu notabene salah gitu ya, yang namanya mitos itu tidak benar ya. Karena apa? Mitos itu mungkin kebenaran secara umum. Jadi maksudnya banyak orang mengiyakan kayak kemarin yang dibahas oleh Kak Dendi, masih ingat tentang vending machine ya, itu ngomong tentang bahwa kasih Tuhan itu identik dengan prestasi kita gitu ya. Kalau kita rajin saat teduh, kasih Tuhan akan bertambah-tambah di dalam hidup kita. Ya, itu totally wrong ya. Itu adalah berita yang tidak benar, walaupun kelihatannya benar gitu ya teman-teman ya. Nah, oke. Untuk yang kedua, untuk yang di minggu ini kita akan bahas tentang mitos yang kedua di dalam kekristenan, yaitu yang berbunyi seperti ini. Berapa banyak di antara kalian mungkin juga mempercayai mitos ini gitu ya? Ah, Kak, kalau ikut Tuhan itu pasti susah ya. Perintah Tuhan itu susah. Taat itu susah, Kak. Gitu. Siapa di sini yang pernah memikirkan, paling nggak terlintas di dalam pikirannya, kalau perintah Tuhan itu melakukan perintah Tuhan atau ketaatan kita kepada Tuhan itu sulit untuk kita lakukan. Coba dikasih emotikonnya, bisa raise hand, bisa Kak aku pernah ngalami itu, bisa chat, boleh. Yuk, coba kalau mau lihat nih, ada di sini yang pernah berpikir seperti itu, ada nggak? Waduh, nggak pernah ya. Waduh, berarti di sini ini benar-benar sudah nggak kemakan nih ya sama mitos ini ya, gitu ya. Oke, kakak berdoa sih supaya benar-benar buka apa namanya nggak ini ya, benar-benar ini bukan kebenaran ini bukan hanya sekedar cuman informasi belaka ya teman-teman ya, atau kalian juga mendapatkan kebenaran ini bukan sekedar informasi pengetahuan, tetapi benar-benar pewahyuan gitu ya. Oke, kakak kasih judul untuk sharing kakak pada sore hari ini, take it or leave it ya, ambil atau lepaskan gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, apa nih Kak? Ya, kita baca di Injil Lukas ayat pasal 9 ayat 23 ya. Nah, tentunya yang namanya ketaatan gitu ya, nggak lepas dari Lukas 9 ayat 23 ini. Kenapa take it or leave it gitu ya? Karena jelas Tuhan di awal ya, Tuhan di awal tidak menjanjikan kemudahan. Tuhan di awal tidak menjanjikan kamu akan kaya ya.
Tuhan dari awal tidak menjanjikan kita pasti jadi anak yang pandai, yang nilainya selalu dapat 100 atau berikutnya. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita pasti apa ya? Pasti hidupnya enak, nggak pernah ada masalah. Enggak. Karena di Lukas 9 jelas Tuhan katakan, ya, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Oke? Jadi tawaran Tuhan ini ya dilontarkan di awal ya. Kakak seringkali bilang dan seringkali mengulang-ulang terus ayat ini ya. Karena apa? Karena ayat ini yang menjadi dasar yang kuat, pondasi yang kuat untuk kita mengikut Yesus ya. Karena Yesus tidak pernah cuman menebar janji-janji palsu ya. Kalau yang kalau teman-teman ikutin berita-berita ya hari-hari ini banyak nih ya yang afiliator yang kena tangkap sama polisi gitu ya. Nah, karena apa? Karena banyak orang yang seringkali ya tanpa menguji kebenarannya ya mereka terpengaruh oleh sesuatu yang serba instan teman-teman ya. Yang wah, yang kelihatannya memamerkan kekayaannya. Oh, gitu ya caranya cepat kaya ya. Nah, kayak gitu. Ternyata itu cuman promosi, teman-teman. Ternyata itu cuman iklan gitu ya. Tetapi Tuhan Yesus nggak pernah ngiklan di dalam hidup kita. Ya, Tuhan Yesus memberikan sesuatu yang benar-benar real di dalam hidup kita. Tidak ada tipu-tipu di dalam Yesus. Karena Yesus dari awal sudah mengatakan, kalau kamu mau mengikut aku, ya take it gitu ya, or leave it gitu ya. Setiap orang yang mengikut aku ya harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Oke ya, jelas ya sampai sini ya. Berikutnya. Nah, berikutnya kita masuk pada suatu yang namanya mengikut Yesus itu menyangkal diri ya. Terus apa? Mengikut aku ya, menyangkal diri, memikul salib. Nah, itu berbicara tentang apa, teman-teman? Berbicara tentang ketaatan kita kepada Yesus. Ketaatan kita kepada Bapa kita gitu ya. Nah, pertanyaannya kenapa sih Kak kok harus taat gitu ya? Kenapa harus taat? Taat itu nggak enak, taat itu susah. Kenapa harus taat gitu ya? Nah, teman-teman harus ingat bahwa ketaatan itu merupakan salah satu syarat ya supaya kerajaan Allah itu dinyatakan di dalam hidup kita. Ya, Kakak ulang. Ketaatan itu adalah syarat supaya kerajaan Allah itu dinyatakan di dalam hidup kita. Nah, maksudnya apa kerajaan Allah dinyatakan di dalam hidup kita? Kakak akan review bentar ya tentang fokus kita di tahun ini adalah kerajaan Allah. Ya, nah mustahil kerajaan Allah itu akan terjadi di dalam hidup kita tanpa ketaatan. Ya, Kakak ulang lagi. Apa arti kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah itu adalah pemerintahan Allah secara terus-menerus di dalam hidup kita. Oke, jadi kalau kita nggak pernah taat, nggak mungkin kerajaan Allah itu terjadi di dalam hidup kita masing-masing. Ya, pasti nggak ada ceritanya kita mau diperintah setiap hari sama Tuhan. Nggak ada. Orang nggak mau kok, gitu ya. Ya nggak mungkin kerajaan Allah akan nyata di dalam hidup kita karena kita nggak mau untuk taat. Memilih untuk tidak taat. Karena mau taat atau tidak, itu ngomong tentang pilihan, teman-teman. Betul ya? Nah, yang kedua setiap pemulihan. Alasan yang kedua, kenapa ketaatan itu penting gitu ya? Karena setiap pemulihan, entah itu pemulihan, entah itu mujizat, entah itu kelepasan, ya, semuanya diawali dari ketaatan. Oke, yang kedua apa? Alasannya kenapa kita harus taat? Karena setiap pemulihan itu selalu diawali dengan yang namanya ketaatan. Oke, next. Oke ya. Nah, di Galatia 2 ayat 20 yang merupakan ayat fokus kita tahun ini, kakak akan berulang untuk supaya benar-benar nyantol gitu ya. Oke, kakak akan bacain buat kalian, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup,
melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Oke? Nah, kakak berharap benar-benar ayat ini hidup di dalam hati kita masing-masing. Rema di dalam hidup kita. Menjadi pewahyuan yang baru di dalam hidup kita. Bahwa kita hidup bukan semau-maunya kita, ya, bukan seenak-enaknya kita, tetapi kita hidup sebagaimana Kristus nyuruh kita untuk hidup, ya. Kalau Tuhan ngomong tentang bagaimana kita harus kudus di dalam apa misalnya, di dalam relationship kita, ya kita harus lakukan itu. Karena bukan lagi aku yang hidup, bukan lagi Kak Hendro yang hidup, bukan lagi Keisha yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Oke, teman-teman ya. Oke. Nah, Edwin Louis Cole ini adalah seorang tokoh penggerak kegerakan pria ya. Dia berkata bahwa seperti ini, teman-teman. 1 ons ketaatan itu lebih berharga daripada 1 ton doa. Kakak ulang ya. 1 ton ketaatan itu lebih berharga daripada 1 ton doa. Ya, jadi doa yang banyak tanpa ada ketaatan itu percuma, teman-teman. Ya, sama kayak kita ngomong banyak tapi nggak pernah dilakukan, itu sama dengan omong kosong. Ya, kurang lebih seperti itu yang mau Edwin Louis Cole sampaikan kepada kita, gitu ya. Nah, kakak berharap sih nggak ada satupun dari antara kita yang seperti ini, gitu ya. Tetapi kita benar-benar harus balance, ya, antara doa, ketaatan harus balance. Apa yang kita ngerti kita lakukan, apa yang kita tahu kita lakukan. Menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Oke? Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa sih ya? Kenapa sampai timbul mitos yang seperti ini gitu ya? Kenapa mitos yang kedua ini jadi timbul, jadi muncul di dalam hidup kita atau di kalangan orang Kristen ya? Atau semua orang bisa berpikir seperti itu. Kenapa gitu ya? Nah, ini penyebabnya, teman-teman. Kenapa sih kita selalu berpikir bahwa ketaatan itu susah, ketaatan itu nggak mungkin ya. Terus kemudian untuk hidup kudus itu mustahil, Kak. Jangan konservatif gitulah, Kak, gitu ya. Atau mungkin yang kalau kita bahas yang kemarin tentang relationship gitu ya. Wah, Kak, kekudusan itu udah nggak zaman, Kak. Itu zamannya Kak Hendro, itu zamannya Kak Dendi. Oh, nggak boleh pegang tangan, nggak boleh apa lagi, apa namanya, nggak boleh nggak boleh eksklusif gitu ya. Nah, itu zamannya Kak Hendro. Sekarang itu nggak zaman, Kak, kayak gitu, Kak. Ya, sekarang itu yang zaman itu peluk-peluk ya, kemudian diposting di Instagram gitu ya, supaya kelihatan ayangnya itu kelihatan ganteng, kelihatan ini gitu ya. Jadi kelihatan lebih ada nilainya gitu, lebih berharga. Teman-teman, sekali lagi ya, kebenaran itu adalah kebenaran, dan kebenaran itu dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya itu ya nggak akan berubah. Yang namanya kebenaran juga kebenaran gitu ya. Loh, Kak, kan nggak ada ayatnya, Kak, di Alkitab, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ngerokok, mana ada ke ayatnya gitu ya. Nah, kan terus selalu bilang ya, ayatnya nggak boleh ngerokok di mana? Di pom bensin ya. Oke, ya, jadi teman-teman, yuk kita balik pada kebenaran, ya, balik pada Bible, pada apa yang firman Tuhan katakan, yaitu kekudusan ya kekudusan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Nah, itu jelas bahwa bagaimana kita harus menjaga supaya tubuh kita atau hidup kita itu kudus di hadapan Tuhan. Nah, kembali lagi ya, kakak akan kembali di Amsal 3 ayat 5 ya. Ini yang menjadi penyebab
kita merasa bahwa ketaatan itu menjadi susah di dalam hidup kita. Ya, kita akan baca di Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, ini jelas banget di sini Tuhan mau supaya kita percaya kepada Tuhan itu dengan segenap hati kita. Ya, dengan iman kita percaya gitu ya. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, seringkali terutama yang cowok-cowok ya yang menjadi ini ya, menjadi thinker gitu ya. Nah, seringkali kita gunakan logika kita ya, logika kita untuk memasukkan segala sesuatu yang Tuhan mau lakukan di dalam pikiran kita. Dan kalau itu nggak make sense atau nggak masuk akal gitu ya, ya nggak akan kita lakukan. Ya, teman-teman ya. Nah, betul nggak Kak Hendro bilang, kalau misalnya kita berkata, kalau Tuhan berkata nggak make sense, misalnya nggak make sense, apa namanya, tongkat bisa jadi ular, itu nggak mungkin Tuhan, gitu ya. Nggak mungkin itu Tuhan. Nah, kenapa sih kok kita bisa bilang itu nggak mungkin? Karena nggak masuk di nalar kita, teman-teman. Karena nggak masuk di logika kita, nggak masuk di pengertian kita, gitu loh. Makanya Tuhan bilang, kita nggak boleh bersandar kepada pengertian kita, tetapi yang kita lakukan percaya dan taat. Ketaatan itu punya definisi seperti ini, teman-teman. Melakukan segala sesuatu saat itu juga tanpa bertanya-tanya gitu ya. Itulah yang namanya ketaatan. Ya. Kakak rasa Sandro itu ngerti banget apa yang namanya ketaatan gitu ya. Karena apa? Karena sudah terbiasa di sekolahnya kalau misalnya seniornya bilang suruh push up 100 kali gitu ya. Nggak mungkin kan kuat gitu. Nggak peduli, pokoknya 100 kali ya dilakukan 100 kali. Tanpa, loh salahku apa gitu. Nggak pakai bertanya-tanya salahku apa gitu ya. Suruh push up 100 kali ya, waktu detik itu juga ya push up 100 kali gitu ya. Nggak usah dipikir pakai nalarnya gitu ya. Nah, itu kira-kira gambaran teman-teman bagaimana ketaatan itu diaplikasikan di dalam hidup kita. Nah, kita akan lihat ya, coba ya, kita akan lihat, buktikan bahwa perintah Tuhan itu sangat mudah. Perintah Tuhan itu pasti bisa kita lakukan. Perintah Tuhan itu pasti dengan kalau kita bersandar dengan Tuhan ya, makanya ini ayatnya kan percayalah kepada Tuhan, dikasih dulu clue-nya sama Tuhan supaya kita bisa melakukan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Oke? Nah, gambaran ini Kakak percaya bahwa gambar ini akan berbicara banyak buat kita gitu ya. Karena apa? Karena Tuhan tidak akan memerintahkan apa yang anaknya nggak bisa lakukan, teman-teman. Ya, kalau Tuhan nyuruh kita melakukan A, B, C, D, E, karena kita bisa melakukan A, B, C, D, E. Ya, nggak mungkin kita suruh anak-anak kita gitu ya, mungkin Kak Endro mungkin nggak punya anak, masih belum punya anak ya, tapi ayahnya Kak Endro nggak mungkin suruh Kak Endro pada waktu usia berapa, usia SD untuk setir mobil gitu ya, nggak mungkin banget gitu kan. Nggak mungkin karena belum bisa untuk melakukannya. Kalaupun bisa itu pasti nanti nabrak-nabrak ke kanan kiri gitu kan. Jadi itulah yang Bapa atau Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Tuhan tidak akan memerintahkan apa yang anaknya nggak bisa lakukan. Ya. Nah, ini ya, ini masuk kepada contoh-contohnya. Ya, Kakak akan buktikan bahwa contoh-contoh ini akan menjadi gambaran buat kita bahwa perintah Tuhan itu mestinya gampang untuk dilakukan asal taat. Ya. Oke, di Yosua 6 ayat 2 sampai 5. Ini yang pertama ya. Yosua 6 ayat 2 sampai 5. Jadi ini tentang robohnya tembok Yeriko gitu ya. Secara logika, tembok Yeriko itu nggak akan roboh dengan hanya tepuk tangan, dengan hanya meniup sangkakala, itu nggak mungkin gitu ya. Tetapi teman-teman, dalam sejarah dicatat bahwa tembok Yeriko ini roboh oleh karena apa? Oleh karena bangsa itu benar-benar taat pada Tuhan.
Ya, inilah perintah Tuhan waktu itu ya. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikian harus engkau perbuat 6 hari lamanya, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Nah, Kak tanya nih, untuk berkeliling, mengelilingi tembok Yeriko, apakah susah untuk dilakukan pada waktu itu? Enggak. Ya, enggak sama sekali ya. Meniup sangkakala, seorang imam meniup sangkakala, apakah itu susah untuk dilakukan? Untuk merobohkan tembok Yeriko? Enggak, teman-teman. Yang buat itu susah untuk dilakukan adalah pengertian kita. Karena kita berusaha untuk melogikakan apa yang Tuhan suruh ya dengan pengertian kita. Makanya itu yang membuat kita susah. Gitu ya. Oke, yang berikutnya. Yang berikutnya di dua raja-raja. Di dua raja, iya betul. Di dua raja-raja 4 ya. Di dua raja-raja 4 ayat 2 sampai 4. Nanti kalian bisa, Kak Indro nggak cukup waktu ya, tapi Kak Indro akan jelasin sekilas-sekilas saja ya. Di ayat ini Tuhan waktu itu adalah seorang janda gitu ya. Pokoknya yang didatengin oleh debt collector gitulah intinya ya ceritanya ya. Tetapi waktu itu Elisa bilang sama janda ini, "Yaudah, kamu kan nggak punya minyak nih, ya kan? Kamu kumpulin apa namanya tempat timba-timba untuk tempat minyak itu, kalau perlu pinjam ke tetangga-tetanggamu gitu ya." Nah, singkat cerita, apa yang dilakukan oleh janda itu, dia taat pada Elisa, Elia atau Elisa ya, Elisa, taat pada Elisa pada waktu itu. Kemudian mereka si janda ini pinjam gitu ya, pinjam kayak timba-timba gitu, dan kemudian dia masukkan di kamar, kemudian di tempat yang tertutup gitu ya, kemudian terisi penuh, setiap timba itu terisi penuh dengan minyak. Nah, pertanyaannya sekarang, susah nggak untuk mengumpulkan timba-timba kosong? Enggak, teman-teman ya. Itu bisa kita lakukan ya. Nah, demikian juga janda ini bisa lakukan. Karena pada waktu dia taat untuk melakukan, kemudian mujizat itu datang, pemulihan itu datang di dalam hidupnya. Gitu ya. Nah, berikutnya 2 Raja-Raja 5 ayat 10 sampai 12. Itu tentang kisah Naaman ya. Ingat kisahnya Naaman? Ini ya. Dan bacain buat kalian. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah, mandilah 7 kali di dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan demikian menyembuhkan penyakit kustaku." Ya, tetapi singkat cerita, si Naaman ini akhirnya apa? Dia pergi mandi 7 kali di dalam sungai Yordan dan kemudian bisa sembuh. Mujizat terjadi di dalam hidupnya Naaman karena Naaman taat. Walaupun sempat Naaman itu berpikir dengan logikanya, aduh, ngapain sih kok harus mandi 7 kali gitu ya? Nggak bisa, kamu itu cuman datang ke aku, kemudian menumpangkan tanganmu atas penyakit kustaku dan aku jadi sembuh. Ya, tetapi Naaman nggak disembuhkan oleh Tuhan, bukan dengan penumpangan tangan dari Nabi Elisa gitu ya, tetapi dia disuruh mandi 7 kali di Sungai Yordan ya, yang notabene adalah sungai yang nggak bersih-bersih amat ya teman-teman ya itu. Jadi dan tidak besar-besar amat sungai itu gitu ya. Nah, itu kurang lebih cerita dari Naaman gitu ya. Berikutnya di Yohanes 10 ayat 4 di Yohanes 11 ayat 40. Ingat cerita tentang Lazarus yang dibangkitkan ya, dia sudah mati 4 hari lamanya ya. Dia sudah 4 hari mati secara ilmiah ya. 4 hari itu sudah benar-benar mati ya. Kalau cuma mati sejam 2 jam itu
bisa jadi oh itu anu Kak, itu mati suri namanya gitu ya. Akhirnya bangkit lagi itu masih banyak ya yang kejadian-kejadian kayak gitu. Tapi kalau 4 hari lamanya mati, kemudian bangkit, ya itu bukan suatu kebetulan, tapi benar-benar itu yang namanya mujizat gitu ya. Yang dilakukan cuman apa sih waktu itu untuk Lazarus dibangkitkan itu? Cuman disuruh gulingkan apa namanya? Suruh gulingkan batu untuk pemakaman itu ya. Kemudian Lazarus suruh bangkit. Cuman seperti itu teman-teman. Dan itu pun bisa dilakukan. Kita bisa melakukannya gitu ya. Hanya dengan cuman bondo taat gitu ya. Kata orang Surabaya sih cuman bondo taat gitu ya. Nah, bagaimana dengan Keluaran 14 ayat 16? Ya, di kisah ini jelas bahwa Laut Merah itu bisa terbelah gitu ya. Hanya dengan cuman si Musa itu mengangkat tongkatnya. Disuruh oleh Tuhan, angkat tongkatmu dan laut itu akan terbelah. Dan demikian terjadilah Laut Merah yang terbelah itu. Hanya dengan mengangkat tongkat, teman-teman. Semua bisa nggak mengangkat tongkat? Bisa, ya, bisa banget. Bisa nggak manusia lakukan? Bisa. Bisa nggak Musa lakukan? Bisa. Ingat, ketaatan lagi, ya. Terus di Yohanes 2 ayat 7 sampai 8. Ini ya. Kata Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu. Jadi itu singkat cerita itu ada suatu perkawinan gitu ya, tapi anggurnya kehabisan anggur. Nah, apa yang harus dilakukan gitu ya? Nah, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat 8, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cendokkanlah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Nah, teman-teman, kalau kalian yang jadi pelayannya pada waktu itu, kalau Kaendro pun yang jadi pelayannya pada waktu itu ya, suruh ngisi dengan air sih, ya itu gampang ya. Ya udahlah, diisi sama air. Tetapi untuk suruh nyendokkan kepada pemimpin pesta, iya lah jadi anggur ya. Kalau nggak jadi anggur, kalau masih tetap air, gimana itu? Ya, bisa 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 dibunuh pada waktu itu ya mungkin ya. Nah, teman-teman, tetapi pelayan-pelayan pesta ini juga dia taat ya. Cuman sekali lagi modalnya cuman apa? Ketaatan. Dan dengan berani mereka sendokkan itu apa namanya? Air itu kemudian ditunjukkan ke pemimpin pesta dan benar-benar jadi anggur. Dan itu adalah anggur yang paling baik di antara setiap anggur yang sudah disajikan pada waktu itu. Kalau kalian baca cerita lengkapnya, ya. Sekali lagi ini karena ketaatan, ya. Untuk menuin air gampang nggak? Bisa nggak? Bisa. Untuk sendokkan itu dan menunjukkan ke pemimpin pesta bisa nggak? Bisa. Dan itu bisa untuk manusia lakukan gitu ya. Nah, disitulah mujizat terjadi saat kita taat, tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Ya, yang terakhir nih, terakhir. Di Lukas 5 ya. Lukas 5 ayat 4 sampai 5. Lukas 5 ayat 4 sampai 5. Ingat kisahnya tentang Petrus yang menjala semalam-malaman dia nggak dapat ikan ya. Kemudian pada siang hari bolong ya, Yesus yang hanya anaknya orang tukang kayu pada waktu itu ya, suruh tebarin jalannya gitu ya. Nah, ini kisahnya. Setelah di ayat 4 ya, setelah selesai berbicara ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Nah, ini sekali lagi Simon ini masih berbantah-bantah sama Tuhan. Ngomong kayak gini. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Ya, intinya dia kan menggerutu gitu loh. Loh, kamu tahu apa sih anak tukang kayu? Aku ini loh yang nelayan mulai dari bayi cerot gitu ya, yang sudah jadi pelayan, jadi nelayan pada waktu itu gitu ya. Yang sudah cari ikan itu sudah tahu kalau cari ikan itu di malam hari. Nggak ada ceritanya cari ikan itu di siang hari bolong. Nggak ada gitu ya. Tetapi, nah ini respon yang bagus dari Petrus ya. Tetapi
karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Nah, kembali lagi teman-teman, sesuatu yang kelihatannya nggak mungkin, nggak masuk akal di dalam pikiran kita, ya Tuhan kalau suruh, ya lakukan aja. Seperti yang Simon Petrus lakukan itu bagus gitu ya. Dia berespon sama Tuhan. Tapi karena Yesus yang suruh, aku akan tebarkan. Apa susahnya sih untuk menebarkan jala? Susah nggak teman-teman? Yang menjadi susah itu kan logika kita yang merasa enggak mungkin itu bisa terjadi. Mana ada cari ikan di siang bolong gitu ya. Menebarkan jala di siang bolong nggak ada Tuhan gitu ya. Yang jadi susah itu pikiran kita teman-teman. Nah, jadi Kak Hendro berdoa supaya kisah-kisah yang kita baca hari ini gitu ya, itu akan menolong kita untuk merubah setiap paradigma kita menjadi pewahyuan yang baru di dalam hidup kita, bahwa mengikut Yesus itu bukan sesuatu yang susah, bahwa ketaatan itu bukan sesuatu yang susah. Yang menjadi susah itu adalah pengertian kita. Yang menjadi susah itu karena kita memasukkannya di dalam logika kita. Nggak mungkin Tuhan yang terbatas itu dimasukkan di dalam pikiran kita yang sangat terbatas. Ya, nah, kalau Tuhan itu berhasil dimasukkan di dalam pikiran kita yang terbatas, berarti Tuhan itu berarti Tuhan itu sangat terbatas. Ya, ngerti ya apa yang kakak bilang ya, kakak maksudkan ya. Jadi nggak mungkin kita memasukkan ya kebesaran Tuhan yang tidak terbatas itu di dalam pikiran manusia yang sangat kecil dan sangat terbatas. Jadi ya udah, kalau kita mau taat pada Tuhan, ya ketaatan 100% yang Tuhan mau. Pemerintahan Allah terjadi di dalam hidup kita saat kita taat, ya kan? Saat kita mau diperintah Tuhan secara terus-menerus setiap hari, setiap waktu di dalam hidup kita. Amin. Nah, mungkin kan kita berkata bahwa larangan Tuhan itu Kak, aduh, nggak enak banget ya, nggak banget deh gitu ya. Kita nggak bisa bebas Kak, nggak bisa ini. Masa sih Kak nggak boleh pacaran gitu ya? Pak, aku tuh seneng banget Kak gitu ya. Nanti kalau diambil orang gimana gitu ya? Nanti aku nggak dapat gantinya gitu ya. Nah teman-teman, larangan Tuhan itu bukan untuk menyusahkan kita, ya. Kakak berharap ini menjadi pewahyuan di dalam hidup kita. Larangan Tuhan itu bukan menyusahkan kita, tetapi sebagai pagar atau batasan untuk mengamankan kita. Ya, kakak ulang, larangan Tuhan itu bukan untuk menyusahkan kita, tetapi sebagai pagar atau batasan untuk mengamankan kita. Ya, contoh, kenapa sih diciptakan seat belt ya, seat belt ya? Aduh, kayaknya nggak enak ya setiap kali naik mobil, termasuk Kendo sendiri yang nggak terlalu suka sih pakai seat belt gitu ya. Tetapi ya sudah lah ya, sudah taat gitu ya. Tujuannya untuk apa? Seat belt itu membuat kita nggak bebas untuk bergerak, nggak bisa gini-gini, nggak bisa maju mundur seenaknya. Kayaknya ada yang menghalangi gitu ya. Tetapi percayalah bahwa seat belt itu diciptakan untuk melindungi kita. Karena pada saat kejadian atau hal-hal yang tidak diinginkan, dia akan menjadi pengaman, menjadi pengaman di dalam hidup kita, gitu ya. Nah, demikian juga dengan perintah Tuhan atau larangan Tuhan yang kelihatannya nggak mengenakan, yang kelihatannya membuat kita berbeda dari teman-teman kita yang lain. Saat orang lain bilang, oh nah itu nggak apa-apa, itu wajar banget, ya. Secara medis juga nggak apa-apa kok. Itu malah disarankan mungkin gitu ya. Tetapi teman-teman, apa yang firman Tuhan katakan tentang kekudusan itu jelas-jelas berbeda dengan apa yang mitos yang beredar di dunia ini. Kebenaran yang beredar di dunia ini. Makanya di Roma 12 ayat 2 kan dikatakan, janganlah engkau serupa dengan dunia ini. Itu maksudnya teman-teman. Supaya apa? Supaya larangan Tuhan itu kita anggap sebagai batasan untuk mengamankan kita. Ingat pada waktu perjanjian lama, waktu Tuhan menciptakan pohon kehidupan, Tuhan sudah kasih batasan untuk nggak boleh, jangan makan buah kehidupan itu, pohon kehidupan itu, buah dari pohon kehidupan itu. Ya, kenapa sih? Karena ya itu tadi, karena itu sebagai pengaman di dalam hidup kita. Kalau Tuhan bilang jangan, ya itu
harus kita taati karena itu adalah border atau pagar yang akan melindungi kita. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini adalah 2 slide yang terakhir ya. Susah ini yang seringkali kakak bahas di komsel ataupun ada beberapa anak ini ya, anak komsel juga yang seringkali bilang kak susah gitu ya. Tapi sampai akhirnya dia menemukan suatu statement yang menurut kakak juga oke banget gitu ya. Kak, aku sekarang ngerti susah itu bukan berarti nggak bisa gitu ya. Jadi keren banget ya. Susah itu bukan berarti nggak bisa. Mudah itu bukan berarti untuk diremehkan ya. Dan ketaatan itu lahir dari keputusan dan komitmen kita untuk mengikuti Yesus. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang ketaatan itu kan ngomong tentang pilihan ya. Sudahkah kamu memutuskan untuk taat? Nah, kakak berharap sore hari ini setiap kita ambil suatu keputusan ya untuk mengikuti Yesus, untuk sangkal dirimu, untuk pikul salibmu setiap hari dan mengikuti Yesus. Karena apa? Karena isu ketidaktaatan bukan pada kemampuan kita, tetapi tentang bagaimana keputusan kita. Bukan masalah bisa atau nggak bisa, mampu atau nggak mampu, ya. Tetapi itu berbicara, ketaatan itu lebih berbicara tentang keputusan kita, teman-teman. Oke? Nah, kakak berharap hari ini ada pewahyuan yang baru yang Tuhan sampaikan di dalam hidup kita. Amin. Kakak mau kita sama-sama naikkan satu pujian. David, bisa minta tolong di-share ya. Oke, kakak berharap benar-benar ya ada pola pikir yang baru hari ini, ada kebenaran yang baru yang Tuhan remakan di dalam hidup kita, bahwa ketaatan itu bukan sesuatu yang susah, tetapi pasti kita bisa lakukan. Dan susah itu bukan berarti nggak bisa, ya. Dan percayalah pada waktu kalian bisa melakukannya, ada suatu kepuasan tersendiri. Tuhan, aku bisa loh akhirnya gitu ya. Contohnya Gandro bisa lepas dari yang namanya pornografi. Tuhan sangat bersyukur banget sampai Tuhan, aku bisa loh ternyata untuk lepas dari dosa ini gitu ya. Yang mungkin kelihatannya susah gitu ya. Tetapi kita pasti bisa. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan pengertian kita, tetapi dengan percaya kita kepada Tuhan. Ya, dengan segenap hati kita. Amin. Ya, hari ini kita mau nyanyikan lagu Mengikut Yesus, ya. Yes, Lord Jesus. Ya, Yesus Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang
kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sudah menyampaikan tentang kebenaran ini Tuhan. Biarlah kebenaran ini Tuhan menjadi pewahyuan yang baru di dalam hidup kami. Bahwa ketaatan dalam mengikut Engkau itu adalah sesuatu yang mutlak Tuhan. Saat kami memutuskan untuk mengikut dan mengiring Engkau Tuhan, kami mau yakinkan diri kami. Kami mau percaya dengan iman Tuhan, bahwa Engkau memberikan kekuatan buat setiap kami untuk memikul salib kami, untuk menyangkal diri kami, dan mengikut Engkau, mengiring Engkau seumur hidup kami. Teman-teman, hari ini KNRO mau tanya, gak ada satupun yang tahu, tetapi Tuhan yang tahu di dalam hatimu masing-masing. Maukah hari ini engkau memutuskan untuk engkau mau mengikut Yesus, mengiring Dia seumur hidupmu, sampai kerajaan Allah itu dinyatakan di dalam hidupmu. Pemerintahannya secara terus-menerus itu terjadi di dalam hidupmu. Bukan cuma hari Sabtu aja, bukan cuma hari Minggu aja, bukan pas Hops aja kita mau diperintah sama Tuhan. Tetapi setiap hari, setiap waktu di dalam hidupmu. Adakah engkau yang berkata, Tuhan, hari ini Tuhan aku mau memutuskan untuk aku mau mengikut Engkau, mengiring Engkau, mau memikul salibku, mau menyangkal diriku setiap hari. Kalau engkau orangnya, engkau taruh tanganmu di dadamu. Engkau berkata bahwa Tuhan, ini aku. Tuhan, mungkin secara logika itu nggak mungkin untuk aku lakukan. Secara pengertianku Tuhan, itu susah banget untuk aku lakukan. Tetapi hari ini Tuhan, Engkau lihat setiap tangan-tangan yang diletakkan di dalam dada mereka. Mereka mengakui setiap kelemahan mereka. Mereka mengakui setiap keterbatasan mereka Tuhan. Termasuk hamba-Mu sendiri. Hamba terbatas. Hamba nggak bisa Tuhan. Untuk menyangkal diri hamba. Untuk memikul salib setiap hari. Tetapi hari ini Tuhan memberikan kekuatan yang baru buat setiap kita. Percayalah kepada Tuhan. Dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu. Tuhan, terima kasih buat setiap teman-teman yang sudah memutuskan untuk mengikut mengiring Engkau. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau memberikan kekuatan yang baru buat setiap kami. Setiap yang lemah hari ini dikuatkan. Setiap kami yang gak bisa Tuhan, hari ini Tuhan mampukan. Karena Tuhanlah sumber pengharapan kami. Tuhanlah sumber kekuatan kami. Dan kami mau serahkan hidup kami Tuhan menjadi bejana-bejana tanah liat yang siap Engkau bentuk Tuhan. Kami rindu hidup kami menyenangkan Engkau. Dan kami rindu Tuhan, biarlah pemerintahan Allah itu terjadi, dinyatakan di dalam hidup kami. Dan kami percaya setiap pemulihan, setiap kesembuhan, setiap mujizat bisa terjadi di dalam hidup kami saat kami belajar untuk mulai taat, mulai dari hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Setiap kita yang percaya dan mau mengiring Yesus, kita katakan amin. Oke, silakan pengumumannya.
Oke, ya teman-teman, terutama yang pengumuman yang terbaru ya, kita akan mulai onsite kembali ya di minggu depan ya, di Sabtu depan ya. Pastikan bahwa tadi yang iklan tadi itu bukan hanya sekedar iklan ya, tetapi kita akan beribadah lebih sungguh-sungguh lagi. Semakin haus dan lapar lagi akan Tuhan. Waktu kita onsite, tunjukkan bahwa kita antusias. Antusias itu artinya apa? Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Sehingga apa? Supaya antusias itu juga menular ke teman-teman kita yang lain. Ya, jadi kami semua berharap bahwa apa yang tadi sudah ditampilkan ya itu terjadi di dalam ibadah kita. Kita akan jadi lebih kuat ya, iman kita lebih terbangun ya, kita saling memberkati satu sama lain ya, kita semakin jauh lebih antusias daripada yang sebelum-sebelumnya. Amin ya. Oke, yuk kita sama-sama mau akhiri ibadah ini, kita mau berdoa untuk berdoa buat bangsa, berdoa buat sekolah, dan kita akan tutup dengan doa penutup ya. Oke, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami mengucap syukur buat sore hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa setiap kami Tuhan, anak-anak DLC jemaat-Mu Tuhan, jemaat yang suka berdoa, jemaat yang sungguh-sungguh Tuhan, haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, saat ini Tuhan kami berdoa, bersekutu bersama Tuhan, kami sepakat berdoa untuk bangsa kami. Kami percaya bangsa ini ada di tangan-Mu, Engkau yang benar-benar Tuhan peduli akan bangsa ini di saat harga-harga yang sangat merangkak naik, mulai melambung tinggi Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang menjadi Jehovah Jireh, Tuhan Allah yang mencukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan dari kebutuhan-kebutuhan dari bangsa kami. Kami percaya Engkau Allah yang menyediakan segala sesuatunya. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau memberikan hikmat, takut akan Engkau buat setiap pemimpin bangsa kami, sehingga bangsa ini Tuhan akan segera Tuhan keluar dari setiap krisis yang ada, baik itu krisis ekonomi, pendidikan, kesehatan, apapun juga Tuhan, karena bangsa ini ada di tangan-Mu. Kami percaya bahwa bukan karena kemauan kami, kehendak kami, tetapi kehendak-Mu Tuhan yang terjadi atas bangsa kami. Bangsa kami akan jauh Tuhan, jadi lebih kuat. Bangsa kami akan semakin Tuhan bersandar kepada Engkau Tuhan, takut akan Engkau. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap kami yang menjadi bagian dari setiap sekolah-sekolah di mana kami ditempatkan. Kami percaya bukan suatu kebetulan bahwa kami menjadi bagian dari sekolah di mana kami ditempatkan hari ini. Saatnya Tuhan kami semua Tuhan menjadi duta-duta kerajaan Allah Tuhan di tempat kami masing-masing. Jadi garam dan terang di mana kami ditempatkan. Kami berdoa Tuhan buat untuk sekolah-sekolah ini Tuhan akan terjadi Tuhan kegerakan-kegerakan anak muda Tuhan. Generasi melayani generasinya untuk benar-benar Tuhan menyelamatkan generasi mereka, dan kami percaya Engkau bekerja Tuhan lewat setiap kami, bukan lewat hanya kakak-kakaknya saja Tuhan, tetapi setiap kami yang ada di sekolah kami masing-masing, kami akan jadi terang-Mu Tuhan, dan kami akan lihat Tuhan bahwa kegerakan Allah terjadi di sekolah-sekolah kami. Terima kasih Bapak, kami juga benar-benar Tuhan hari ini mau serahkan Tuhan setiap kami Tuhan, tempat ini Tuhan, benar-benar kami rindu bahwa kami menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Tuhan, kami percaya bahwa setiap kami Tuhan beroleh pengertian, beroleh pewahyuan, beroleh hikmat yang baru pada sore hari ini. Setiap kami akan kembali ke tempat kami masing-masing Tuhan. Kami percaya bahwa berkat-Mu ada di dalam setiap kami, urapan-Mu nyata di dalam hidup kami, dan setiap apa yang kami lakukan Engkau buat jadi berhasil karena kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami percaya bahwa kerajaan Allah Tuhan nyata di dalam hidup kami dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, karena kami sudah memutuskan kami mau mengiring Engkau setiap hari di dalam hidup kami. Kami mau menyangkal diri kami, memikul salib kami setiap hari, dan kami percaya karena kekuatan-Mu yang menopang hidup kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Oke, see you guys. Happy weekend. God bless you all.